Oke, di sini saya Puidur Manulang ingin menampilkan contoh Pareto chart. Contoh dari Pareto chart, yang dimana kami mengambil contoh masalah itu adalah persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di klinik tahun ini. Yang mana penyebabnya adalah jenis penyebabnya dapat dilihat sendiri. Bisa diisi sendiri sebagai berikut. Yang pertama itu kami ambil petugas kurang ramah, petugas sulit ditemui, petugas kurang terampil, prosedur pelayanan ruwet, waktu pelayanan yang lama, sarpas kurang mendukung, identitas petugas kurang jelas, kemampuan petugas kurang. Ini merupakan langkah pertama dalam pembuatan diagram Pareto. Sini saya akan menulis masalahnya. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di klinik. Terus langkah yang kedua itu atau langkah yang selanjutnya yaitu adalah membuat kolom kumulatif. Membuat kolom frekuensi dari masalah, yang didapat, bisa dimasukkan petugas kurang ramah. Kami mengambil 19, ini maksudnya 19 orang, 24 orang, 11 orang, 6 orang, 16, 8, 9, 14. Karena jumlah seluruhnya itu sebesar 107 orang. Yang selanjutnya adalah kumulatif. Seperti yang tadi, melanjutkan yang tadi, yang itu untuk mendapatkan kumulatif jumlahnya dapat rumus sama dengan F kolom F5 ditambah 4 sama dengan 16 tambah
Oke, hasilnya tetap 107. Untuk presentasi dapat kita rumus frekuensi dibagi jumlah sama dengan frekuensi bagi 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 jumlah frekuensi sama dengan frekuensi bagi jumlah sama dengan frekuensi dibagi jumlah. Dengan frekuensi dibagi jumlah. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah persen kumulatif, yaitu dengan rumus sama dengan 18%. Itu berubah sama dengan I5 ditambah H6. Selanjutnya kita dapat diseret langsung dengan jumlah tetap 100. Berikut hasil atau tahap 1, 2, 3 dalam pembuatan Pareto chart. Terima kasih. Lihat tabel sebelumnya. Kemudian saya letakkan kursor di jenis penyebab dan frekuensi dan di blok. Kemudian pilih sort dan filter, lalu di sort by pilih frekuensi, dan di sort on itu pilih cell follows. Baru di order kita pilih dari largest to smallest, artinya dari tinggi ke rendah. Kemudian klik OK. Lalu untuk cara membuat Paretonya, pertama kita masuk ke langkah kelima. Selanjutnya di blok data jenis penyebab, frekuensi, dan kontrol blok persentase. Lalu setelah kita blok jenis penyebab, frekuensi, dan persentasenya, kita masuk ke insert, pilih kolom dan pilih kelas third column. Di sini klik ada satu grafik dengan 2 item, yaitu frekuensi dan persentase. Kemudian langkah ke-6, selanjutnya klik persentase. Kemudian klik persentase yang berwarna orange di paling kecil kotak histogram tersebut. Kemudian klik kanan, pilih format data series, kemudian pilih secondary axis, lalu akan berubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Jadi baik, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah ketujuh. Nah, tujuan dari langkah ketujuh ini adalah merubah tampilan grafik di langkah sebelumnya menjadi grafik yang hanya menampilkan gambar frekuensi saja, tetapi tampilan gambar presentasi kumulatif dirubah menjadi garis atau line dengan caranya yaitu kita klik yang grafik warna merah, yang diagram warna merah, kemudian kita klik kanan, pilih insert dan pilih TV graphic line. Nah, seperti ini teman-teman, kita pilih line, jadi dia berbentuk jadi garis lengkung gitu. Nah, kemudian setelah bentuk grafik berubah, uh, muncul garis lengkung, kemudian kita aktifkan juga klik pakai mouse. Selanjutnya kita klik kanan dan juga ada data label. Kita di sini menambahkan label dari grafiknya. Selanjutnya kita klik yang grafik warna biru, kita tambahkan data labels. Klik kanan, add data labels. Oke, jadi di sini kan sudah kedua dari bentuk grafik ini sudah mempunyai label masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu memberikan makna atas diagram Pareto yang berhasil dibuat ini. Nah, apa maknanya? Di sini kita akan menentukan daerah 20% vital few dan daerah 80% trivial many. Jadi caranya yaitu kita buat garis horizontal mulai dari angka 80% pada secondary axis ke kiri. Melengkungnya yaitu pada dekat 79% ya teman-teman. Oke, caranya sebagai berikut. Kita dalam bentuk titik-titik ya. Oke. Baru selanjutnya kita juga membuat garis lurus atau vertikal ke bawah dari titik tersebut. Oke. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi di sini kita telah mendapat yang mana 20% vital view dan 80% trivial ini. Nah, langkah ke-9 kita hanya menentukan atau menganalisis yang mana di sini yang merupakan vital view atau penyebab penting dan juga merupakan trivial many yang kurang penting. Jadi sebelah kiri kita yaitu sebelah kiri kita yaitu 20% vital view merupakan penyebab penting. Nah, sedangkan sebelah kanan dari titik atau koordinat garis yang telah kita buat itu merupakan 80% trivial many, artinya hal yang kurang penting, penyebab yang kurang penting. Mungkin kawan bisa lihat ya di sini. Jadi di sini yang sebelah kanan diagram merupakan dari titik 80% trivial many dan sebelah kiri dari titik yang kita buat ini merupakan 2% trivial view, penyebab yang sangat penting. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1, terima kasih dan salam sehat semuanya. Bye-bye.